Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Bening, teman-teman, dan juga para investor. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Kevin Julian Radinata, bersama dengan kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Halim, biasa dipanggil Jessica. Perkenalkan, nama saya Elvinus. Di sini kami akan memaparkan rancangan aplikasi yang kami ciptakan, yaitu aplikasi peringatan kebencanaan yang kami beri nama Isaster. Sebelum kami mengenalkan aplikasi lebih dalam, terlebih dahulu saya akan memaparkan latar belakang dari aplikasi yang kami rancang. Kami melakukan riset terlebih dahulu beberapa aplikasi yang sudah lebih dulu tersedia di Play Store maupun App Store yang hampir serupa tapi tak sama dengan aplikasi kami, yaitu tentang peringatan kebencanaan. Setelah kami analisis, kami merangkum sebuah masalah pada aplikasi tersebut yang bisa kami jadikan potensi untuk mengembangkan aplikasi yang kami ciptakan sendiri. Yang pertama, aplikasi yang tersedia tidak menampilkan informasi kebencanaan yang secara full package. Contoh aplikasi BMKG yang hanya fokus terhadap kebencanaan tektonik. Padahal kita juga mungkin butuh informasi tentang kebencanaan vulkanik, tetapi harus browsing dulu atau download aplikasi lain, tidak efisien. Lalu notifikasi pada aplikasi yang ada tidak bersifat urgent, karena tidak memiliki fitur yang dapat menarik perhatian user di waktu user tidak sedang memegang HP saat terjadi bencana. Saat tidur misalkan, tidak ada notifikasi alarm yang bunyi saat terjadi bencana. Jadi user tidak tahu. Lalu tidak memberikan informasi langkah apa saja sih yang harus dilakukan user saat menghadapi bencana agar dapat meminimalkan resiko bahaya yang disebabkan oleh bencana tersebut. Nah, saya sendiri melakukan survei terhadap lingkungan pertemanan saya dan keluarga saya sendiri, dan juga saya sebar di komunitas yang ada di Telegram untuk mereka dapat bersedia menjadi responden kami. Kami mendapatkan data yang diikuti sejumlah 69 responden yang di dalamnya berisi sejumlah 5 pertanyaan. Dari pertanyaan yang pertama ini merupakan pertanyaan yang bisa dijawab ganda, kita bisa tahu bahwa sebagian besar responden mendapatkan informasi mengenai bencana melalui media sosial. Karena mungkin ini eranya medsos, segala informasi bisa lebih terserap melalui medsos. Dan di sini juga dapat dilihat sangat sedikit yang menginstal aplikasi kebencanaan maupun website kelembagaan bencana. Lalu pada pertanyaan kedua, di sini mengukur seberapa penting informasi kebencanaan yang terjadi di wilayah yang jauh dengan wilayah responden itu sendiri. Di sini kita bisa lihat respon yang hampir seimbang antara jawaban tidak terlalu penting dan penting, hanya ada selisih dikit. Lalu jika dibalik pertanyaannya, seberapa penting sih informasi kebencanaan yang terjadi di wilayah responden sendiri? Lebih dari 50% responden menjawab sangat penting. Dari pertanyaan ini dan pertanyaan sebelumnya dapat kami simpulkan bahwa rata-rata responden sangat aware terhadap resiko dan bahaya bencana di wilayahnya sendiri. Dan ada kecenderungan lebih tertarik dengan informasi yang ada di wilayahnya sendiri dibandingkan dengan wilayah lain. Lalu pada pertanyaan keempat, di sini mengetahui seberapa banyak responden yang menginstal aplikasi kebencanaan. Kita bisa tahu bahwa hampir keseluruhan responden tidak menginstal aplikasi kebencanaan apapun. Lalu pada pertanyaan terakhir, bisa dijawab ganda juga di sini. Kami butuh tahu apa sih penyebabnya. Di sini kami memberikan bantuan pilihan yang sekiranya umum dijadikan sebagai alasan mereka tidak menginstal aplikasi kebencanaan apapun. Kita bisa melihat 3 alasan teratas dari responden. Ternyata responden tidak tertarik dengan informasi yang berhubungan dengan kebencanaan secara umum. Lalu informasi yang didapat bisa diperoleh di luar aplikasi tersebut. Lalu yang berikutnya, aplikasi tersebut tidak memiliki manfaat khusus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita dapat simpulkan nih, sebuah permasalahan yang kami dapatkan dari responden kami, yaitu aplikasi peringatan bencana yang tersedia di Play Store ataupun App Store yang sudah lebih dulu ada. Aplikasi tersebut lebih memberikan informasi atau peringatan yang luas mengenai kebencanaan yang terjadi di wilayah Indonesia, bahkan dunia. Sehingga banyak peringatan, notifikasi, ataupun informasi yang tidak secara khusus dibutuhkan oleh user. Juga informasi umum tersebut bisa didapat dari luar aplikasi, seperti medsos atau berita. Padahal dari data tadi kita bisa tahu bahwa mayoritas responden sangat aware dengan informasi atau peringatan kebencanaan yang terjadi di wilayah responden itu sendiri. Maka dari itu kami merancang sebuah solusi dalam bentuk aplikasi yang memberikan pendekatan lebih kepada user, yaitu melalui aplikasi Isaster. Yang agak sedikit berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia tadi, Isaster lebih menitik beratkan user untuk mendapatkan peringatan atau informasi kebencanaan alam maupun non-alam di wilayah atau titik lokasi di mana user berada dalam mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi yang dapat kami tawarkan kepada user. Yang pertama, dapat mendeteksi bencana alam maupun non-alam. Kedua, memberi peringatan atau informasi kepada pengguna yang berada di wilayah rawan bencana.
Ketiga, memberi informasi langkah yang harus dilakukan user dalam mengantisipasi bencana sehingga dapat meminimalisir resiko dari bahaya bencana itu sendiri. Keempat, aplikasi kami memberikan ruang untuk penggunanya dapat menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Kelima, aplikasi kami dapat menyampaikan informasi secara aktual dan faktual di dalam fitur dalam fitur aplikasi kami namanya fitur feed. Detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada bagian mockup nanti. Serta yang terakhir, memberi edukasi pada pengguna mengenai kebencanaan. Perkenalkan, nama saya Elvinus. Di sini saya akan menjelaskan sumber informasi data dan flowchart aplikasi kami. Sumber informasi data yang kami dapatkan itu dari BMKG berupa informasi gempa bumi, tsunami, ramalan cuaca, banjir, dan tanah longsor. Dari PFMBG berupa informasi gunung meletus. Selanjutnya dari BPBD informasi berupa tanah longsor, dan dari COVID-19.id informasi berupa daerah yang terpapar COVID-19 dan persentase jumlah terpapar COVID-19. Dari informasi feeder yang berupa informasi pasca bencana terkait informasi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Selanjutnya saya akan membahas flowchart aplikasi Isaster. Seperti yang telah tampil di layar ini, terdapat flowchart dari mulai aplikasi sampai akhir penggunaan aplikasi. Jika kita ingin membuka aplikasi, maka kita akan mulai dari start. Di sini jika kita sudah punya akun, maka lanjut untuk login. Jika berhasil, maka aplikasi akan meminta akses lokasi. Jika tidak, maka harus mengulang dan login untuk sampai berhasil. Jika belum punya akun, maka register terlebih dahulu. Kami memasukkan nama lengkap, email, paspor, tanggal lahir, dan gender. Dan nantinya akan ditampung menjadi data pribadi user oleh aplikasi kami. Jika berhasil, maka aplikasi akan meminta akses lokasi. Jika diizinkan untuk mengakses lokasi, maka map yang muncul di tampilan beranda akan menunjukkan titik lokasi di mana user berada, yang nantinya akan ditampung sebagai data lokasi user oleh aplikasi kami. Jika tidak, maka map yang muncul di tampilan beranda akan menunjukkan lokasi default. Lalu dalam beranda, user dapat memilih fitur atau menu yang ingin digunakan dalam aplikasi ini, seperti navigation bar, cek resiko bencana, donasi, riwayat bencana, dan feed. Menu yang pertama yaitu navigation bar. Dan navigation bar user dapat mengatur setelan navigasi, tentang aplikasi, dan setelan umum aplikasi. Di dalam setelan navigasi, user dapat mengatur navigasi mana yang diperlukan. User dapat mengatur navigasi penuh. Nantinya dari berbagai sumber informasi data seperti data BMKG, BFMBG, dan juga BPBD akan ditampung menjadi database kebencanaan aplikasi kami. Lalu user juga dapat mengaktifkan notifikasi rawan bencana dan notifikasi darurat jika terdapat informasi kebencanaan yang berada di lokasi user berada. Jika informasi kebencanaan berada di lokasi data user, maka akan diberikan notifikasi kepada user. Jika tidak, maka aplikasi tidak akan memberikan notifikasi apapun. Lalu, apakah user ingin kembali ke navbar? Jika tidak, maka akan tetap berada di tampilan tersebut. Jika iya, maka tampilan akan kembali ke navbar. Lalu tentang aplikasi, di sini berisi deskripsi aplikasi Isaster. Lalu, apakah user ingin balik ke navbar? Jika tidak, maka akan tetap berada di tampilan tersebut. Jika iya, maka tampilan akan kembali ke navbar. Lalu, apakah user ingin balik ke navbar? Jika tidak, maka akan tetap berada di tampilan tersebut. Jika iya, maka tampilan akan kembali ke navbar. Lalu tentang aplikasi, di sini berisi deskripsi aplikasi Isaster. Lalu setelah umum aplikasi, di sini terdapat profil user yang aplikasi dapatkan dari data pribadi user. User juga dapat memilih bahasa yang dapat digunakan seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. User juga dapat mengambil posisi GPS secara berkala, beri penilaian, dan juga meminta bantuan informasi atau kendala kepada tim aplikasi kami. Apakah user ingin balik ke navbar? Jika iya, maka tampilan akan kembali ke navbar. Lalu dalam beranda kita juga dapat memilih menu cek risiko bencana. Dalam fitur ini akan muncul tingkat risiko bencana pada lokasi area tersebut yang didapat dari data kebencanaan aplikasi kami. User dapat menerima informasi langkah rekomendasi aplikasi yang dapat user lakukan dalam mengantisipasi bahaya bencana. Selanjutnya fitur donasi. Dalam fitur ini terdapat penggalangan dana untuk korban bencana. Di tampilan ini, apakah user ingin balik ke beranda? Jika ya, maka akan balik ke tampilan beranda. Jika tidak, user akan tetap dari tampilan tersebut. Jika user memberikan donasi, maka saya akan diarahkan ke direct link website kitabisa.com untuk melakukan pembayaran donasi. Jika tidak ingin memberi donasi, akan kembali ke fitur donasi. Selanjutnya fitur riwayat bencana. Nah, fitur ini akan menampilkan fitur riwayat informasi kejadian bencana terkini terupdate. Tampilan ini apakah user ingin kembali ke beranda? Jika ya, maka akan kembali ke tampilan beranda. Jika tidak, maka user akan tetap berada di tampilan tersebut. Lalu fitur feed. Di fitur ini terdapat fitur postingan. Apakah user ingin memposting? Jika tidak, maka akan kembali ke tampilan feed. Jika ya, maka user akan memilih lokasi jenis bencana dan pendukung moderasi. Yang dimana postingan itu akan diperiksa dan kevalidannya oleh tim dan admin kami. Jika postingan tersebut dinyatakan tidak valid, maka akan dihapus secara otomatis. Jika postingan tersebut valid, maka postingan akan berhasil ditayangkan. Postingan tersebut dapat dilihat, dibaca, dan dikomentari dan di like. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mockup dari aplikasi Isaster ini. Tampilan dari loading page akan tampil seperti gambar di atas. Selanjutnya adalah tampilan daftar atau masuk. Pengguna dapat masuk melalui halaman sign in dengan mengisikan username dan juga password, atau juga bisa masuk dengan melalui akun Google maupun Facebook. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, dapat melalui halaman register dengan cara mengisikan nama, username, password, dan mengkonfirm passwordnya, serta mengisikan region atau negara tempat ia tinggal. Lalu, pengguna juga bisa menambahkan foto profile dan juga memilih bahasa sehari-hari. Selanjutnya adalah tampilan meminta akses. Ketika user atau pengguna sudah masuk dalam aplikasi, maka aplikasi akan meminta akses, notifikasi alarm, dan juga mengakses lokasi kepada user atau pengguna. Di sini, user atau pengguna dapat mengizinkan ataupun menolak permintaan akses tersebut. Selanjutnya adalah tampilan beranda. Di halaman beranda ini terdapat 8 menu utama, di antaranya adalah menu lokasi, maps, riwayat, beranda, navigation bar, cek resiko bencana, feed, dan juga donasi. Untuk tampilan dari menu riwayat sendiri adalah seperti gambar di atas ini. Pada tampilan riwayat akan disediakan informasi mengenai bencana-bencana yang telah terjadi beserta info-infonya, seperti kedalaman dan magnitudo. Untuk tampilan feed akan seperti mockup di atas ini. Pengguna dapat melakukan pause dengan cara mengklik fitur kamera yang terdapat di pojok kanan atas. Lalu, pengguna dapat memasukkan foto ataupun gambar terkait, serta menulis keterangan, menambah lokasi, memilih jenis bencana, serta bukti pendukung untuk sebagai bukti moderasi, dan memilih tingkat kebahayaan, hijau yang artinya aman, orange artinya menengah, dan merah artinya berbahaya. Lalu untuk menu donasi atau tampilan mockup donasi adalah seperti gambar di atas ini. Kami akan bekerja sama dengan kitabisa.com sebagai wadah penyalur donasi kepada korban bencana yang membutuhkan. Selanjutnya adalah tampilan dari menu navigation bar. Pada menu navigation bar ini terdapat beberapa menu, yaitu beranda, tentang Isaster, notifikasi, dan juga setelan. Pada menu tentang Isaster menjelaskan apa yang dimaksud dengan aplikasi Isaster ini. Lalu untuk halaman notifikasi, pengguna dapat mengaktifkan notifikasi penuh untuk aplikasi ini, ataupun mengaktifkan notifikasi rawan bencana, maupun aktifkan notifikasi darurat. Lalu untuk halaman setelan, pengguna dapat mengubah bahasa dari aplikasi, mengupdate posisi secara berkala, serta mengaktifkan alarm peringatan. Lalu, pada menu setelan juga bisa memberikan nilai atau rating pada aplikasi, serta terdapat halaman bantuan. Selanjutnya adalah tampilan dari resiko bencana. Ketika user mengklik resiko bencana, maka akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Terdapat 5 menu di atasnya seperti menu COVID-19, banjir, gempa, tsunami, dan juga tanah longsor. Di mana ketika user mengklik menu COVID-19, maka tampilan Maps akan berubah menjadi kemerahan, dan Maps akan mengindikasi di mana tempat ataupun wilayah yang memiliki resiko tinggi, sedang maupun rendah, berdasarkan lokasi pengguna. Begitu juga dengan bencana banjir, gempa bumi, tsunami, dan juga tanah longsor. Pengguna juga dapat mengklik menu apa yang harus dilakukan yang berada di atas menu COVID-19, banjir, gempa, tsunami, dan juga tanah longsor. Isi dari tampilan apa yang harus dilakukan adalah seperti gambar di atas, yaitu rekomendasi sebelum, saat, dan juga sesudah terjadi suatu bencana. Seperti gambar yang telah dipaparkan di atas. Selain itu, kami juga akan mempromosikan mengenai aplikasi yang kami kembangkan, yaitu Isaster, dengan salah satu media yang kami gunakan adalah media poster. Untuk desain poster sendiri, seperti gambar yang kami terakan di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.